ingin dapat dua cinta yang menyelamatkan kita, yaitu dicintai Allah dan dicintai manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu maksudnya. Kalau orang soleh itu mencintai manusia, mencintai saudaranya pasti karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau ada tujuan tertentu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diniatkan saling mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Bertemu karena Allah, pisah karena Allah. Di akhirat kelak kita akan dipertemukan di dalam naungan Allah, dilindungi Allah. Sekali lagi, kalau kita mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, di akhirat akan dapat naungan atau perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bahagia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, perindu surga, pecinta ilmu, menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai pula oleh manusia merupakan impian dan harapan kita semua. Tentunya yang dimaksud tadi ya, cintanya karena Allah. Bagaimana untuk mewujudkannya? Kita harus meyakini Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, menunjukkan jalan terang untuk kita menitinya. Islam itu jalan terang, jalan keselamatan. Karena Islam itu sempurna, maka dikatakan rahmatan lil alamin. Nikmat sempurna itu disebutkan di Al-Quran, surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan untukmu nikmat terbesar, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat, wafat dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan itu juga yang jadi doanya Nabi terdahulu, Nabi Yusuf alaihissalam. Doa beliau ternyata demikian. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dan kumpulkan beserta dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia, pokok-pokok penting yang mesti kita lakukan adalah pertama, bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Takwa kepada Allah, kemudian berbuat kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta dengan sunnah Nabi, pasti kita akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Kemudian yang ketiga, berlaku rendah hati atau tawadhu. Orang yang rendah hati, orang yang tawadhu itu pasti dicintai Allah dan dicintai pula oleh manusia. Sifat ini mestinya kita miliki dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, memiliki kelembutan hati. Orang yang lembut hatinya pasti banyak disukai manusia, tidak keras. Inilah yang menjadi karakter umat Rasulullah SAW. Dan kemudian yang kelima, memberi banyak manfaat kepada manusia atau kepada orang lain. Kalau kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, sudah tentu kita akan dicintai oleh manusia. Pasti, karena inilah yang merupakan contoh yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, bermanfaat. Kalau Rasulullah itu jelas rahmatan lil alamin, maka kita berusaha untuk menjadi rahmat juga bagi sekitar kita, lingkungan kita, bagi orang lain. Bukan saja kepada saudara kita orang beriman. Nah, inilah 5 kunci untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Kira-kira 5 kunci ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya insya Allah.